sebagai apa Bang di Apkasindo? Baik, sedikit kita ulas dulu ya. Jadi kebetulan tanggal 28 kemarin Apkasindo berulang tahun untuk yang ke-23 tahun. Jadi Apkasindo lahir tanggal 28 Oktober tahun 2000 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Jadi sudah berulang tahun yang ke-23 se-Indonesia. Saat ini Apkasindo ada di 33 provinsi se-Indonesia. Jadi semuanya di setiap provinsi sudah ada? Sudah ada. Dan untuk kecamatan pinggir, kebetulan kita coba merintis Apkasindo itu sejak tahun 2010. Coba memperkenalkan dan coba mengembangkan. Dan alhamdulillah hari ini kebetulan kita dipercaya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Unit Apkasindo, Asosiasi Petani Kelapa Sawit di Kecamatan Pinggir. Oh, untuk di Kecamatan Pinggir ya Bang? Ya. Bukan kabupaten? Nah kalau di kabupaten kebetulan kita juga diamanahkan sebagai koordinator SDM, sumber daya manusia untuk DPD Kabupaten Bengkalis. Jadi kebetulan salah satu program strategis Apkasindo adalah melakukan pembinaan terhadap adik-adik anak-anak petani sawit yang akan mengikuti beasiswa. Jadi kita lah yang menangani. Untuk beasiswa? Ya. Nah oke Bang, terkait masalah beasiswa, selain dari di samping itu, Apkasindo ini sebenarnya apa saja yang diurusinya? Baik, sebenarnya Apkasindo ini banyak yang diurus. Kebetulan memang Apkasindo ini adalah organisasi para pelaku industri sawit. Jadi Apkasindo ini adalah asosiasi petani kelapa sawit. Khusus, bukan semua petani, khusus sawit aja? Khusus sawit. Jadi yang kita perjuangkan ini adalah bagaimana supaya kehidupan petani sawit ini lebih sejahtera, kemudian hal yang berkaitan dengan sawit bisa diperbaiki, nah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat petani sawit juga bisa diperbaiki. Nah kemudian dari gebrakan-gebrakan yang sudah kita lakukan sejak tahun 2000, sejak berganti kepengurusan, alhamdulillah memang harus kita akui bahwa sejak pergantian pimpinan di Indonesia sejak tahun 2014, usulan-usulan dan gebrakan dari Apkasindo alhamdulillah mendapat respon baik dari pemerintah. Jadi terhitung dari 2016 itu banyak program-program pemerintah yang diluncurkan untuk kepentingan sawit. Ada PSR namanya, Peremajaan Sawit Rakyat. Kalau bahasa kerennya dan umumnya disebut dengan replanting. Ini sudah kita lihat yang mendapatkan itu. Kemudian ada program bantuan sarpras, sarana prasarana untuk petani sawit. Sarana prasarana ini bentuknya kita bisa mendapatkan program bantuan untuk misalkan ada kelompok tani kepingin membuat unit usaha sapotan, sarana prasarana produksi pertanian. Misalkan ada akses jalan di kebun masyarakat dari kelompok tani perlu diperbaiki, ada jembatan, itu bisa melalui program sarpras namanya. Kemudian ada program juga pembinaan kelompok tani, peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok tani, ada berbagai pelatihan dan sebagainya. Dan yang paling bisa dan paling masuk akal sekarang kita ambil adalah program beasiswa kuliah gratis untuk anak-anak petani sawit. Di luar dari mengurus petani sawit tentang pertanian ya Bang ya? Ya. Nah terkait masalah program beasiswa yang sering yang kita lihat, Abang sering upload nih, Abang sering upload kegiatan sepertinya tes ya, itu tes beasiswa. Jadi program beasiswa yang sering kelihatan di media sosial yang Abang upload itu Bang, itu siapa saja yang bisa ikut tes dalam untuk bisa ikut di program beasiswa? Apakah memang khusus dari kalangan petani atau itu umum? Baik, bukan untuk umum. Baik, sebelumnya kita buka dulu kisah bahwa program beasiswa ini dimulai sejak tahun 2016. Jadi 2016 sudah mulai ada program beasiswa dan berlaku sampai dengan hari ini, sampai dengan tahun ini. Jadi tahun 2016 itu seluruh Indonesia kuota yang diterima berjumlah 600 orang. 2016 sampai 2019. 2019 kuota yang diterima seluruh Indonesia itu menjadi 670 orang. Kemudian tahun 2022 yang lalu kuota yang diterima seluruh Indonesia itu 1000. Tahun ini alhamdulillah kuotanya bertambah menjadi 2000 orang seluruh Indonesia. Ini yang pertama.
Nah kemudian kita hari ini Apesilu sedang memperjuangkan ke pemerintah, ke BPDPKS supaya untuk tahun depan harapannya kuotanya bertambah minimal 3.000 atau kalau bisa 4.000 orang. Nah mengenai persyaratan, intinya bahwa program beasiswa sawit ini karena memang sumber dayanya dan sumber dananya itu adalah berasal dari kutipan pajak ekspor CPU. Jadi setiap tetes CPU yang diekspor itu kan oleh pemerintah ditarik pajaknya, Ya. dikumpulkan di salah satu lembaga yang mengelola pajak sawit itu namanya BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, karena asalnya dari sawit, maka logikanya dia harus kembalikan juga untuk kepentingan sawit. Nah, yang boleh ikut adalah ya semuanya yang berhubungan dengan sawit. Jadi syarat yang pertama yang boleh mendapatkan itu, yang boleh mendapatkan beasiswa adalah anak para petani sawit, ya, anak petani sawit, atau anak pekebun sawit. Nah, bisa ya. Ya, tentu mungkin kawan-kawan bertanya, apa sih beda petani dan pekebun? Kan sama-sama gitu. Nah, kalau petani sawit adalah masyarakat yang memang murni menggantungkan hidupnya dari sebagai petani sawit, tidak ada pekerjaan lain. Gitu. Kalau pekebun, misalkan Adinda Ari, misalkan sebagai seorang jurnalis, atau misalkan ada kawan-kawan yang milik usaha sebagai teknisi, misalkan punya bengkel, misalkan, tapi punya kebun sawit, maka masuk kategori. Yang ketiga yang berhak mendapatkan beasiswa adalah anak-anak dari yang orang tuanya bekerja di industri sawit. Misalkan ada Pak Imam, misalkan dia kerja sebagai pekerja di PT SAS kah, PT MAS kah, PT SSP kah, apapun posisi jawabannya, apakah sebagai security, apakah sebagai tenaga ahli di situ, ataukah sebagai bongkar muatnya kah, atau driver, atau misalkan ada yang bekerja di RAM, sebagai bongkar muat di RAM, atau sebagai supir yang mengantarkan buah sawit dari RAM ke PKS, ini juga masuk dalam kategori. Atau yang keempat yang berhak adalah para penyuluh yang berkiprah di bidang penyuluhan perkebunan Khusus. ya. Jadi Bukan hanya dari penyuluhan petani sawit saja. bukan. Intinya dia penyuluh perkebunan. Perkebunan. Penyuluh Seluruhnya maksudnya. Ya. Oke. Jadi tadi abang bilang kan baik yang bekerja di PKS maupun di rang sawit itu kan termasuk kategori yang bisa mengikuti beasiswa. Ya. Nah, untuk perkebunan sendiri bang, yang bisa ikut itu tes, anaknya mau tes, tetapi apakah ada menentukan kuota dari luas kebunnya? Batasnya nih, katakan umpamanya 1 hektar, Ya. baru bisa anaknya ikut. Kalau yang sesuai dengan aturan main, syarat minimal tidak ada. Syarat minimal itu yang penting memang logis lah, itu sangat sebagai kebun sawit. Kan nggak mungkin kalau punya tanah hanya satu kaplingan perumahan, itu udah nggak sebagai kebun sawit gitu kan. Nah kemudian kalau maksimalnya sih sebenarnya 4 hektar. Jadi intinya sebagai petani sawit atau kebun sawit dan bisa dibuktikan secara otentik bahwa memang dia memiliki kebun sawit. Sebagai bukti apa? Tentu ada surat kebunnya. Ya. Nah kemudian kalau kelompok tani atau atau sebagai kalau misalkan petani sawit atau pekebun sawit, salah satu persyaratannya adalah harus terdaftar sebagai bagian dari salah satu kelompok tani yang ada di wilayahnya. Oh gitu. Oke Pak. Terkait masih tetap kita bertanya lagi ke abang nih tentang program beasiswa ini. Selama program beasiswa ini berjalan, apa saja sih fasilitas yang diterima oleh siswa-siswa yang ikut tes ini? Nah ini sedapnya. Ini yang sedapnya. Ya. Bagi yang nanti mengikuti proses seleksi, kemudian dinyatakan lulus, maka dia akan berhak untuk mendapatkan fasilitas beasiswa. Yang pertama, kuliah gratis sampai tamat. Ya. Kemudian transportasi dari mulai keberangkatan ke kampus sampai ketika setelah wisuda kembali ke rumah itu juga mendapatkan fasilitas.
Jadi misalkan nanti ada anak yang lulus ke Jogja, kampus Jogja ya. Nah maka mulai dari keberangkatan dia dari rumahnya ke bandara Sultan Kasim Pekanbaru, misalkan menggunakan travel atau menggunakan jasa bus atau apapun namanya, itu nanti akan diganti. Kemudian tiket keberangkatan dari bandara ke Yogyakarta itu juga akan diganti oleh program. Bahkan tiketnya itu tiket keberangkatan bandara dari bandara itu sudah disiapkan oleh program. Kemudian gratis perumahan, kos-kosan kosnya. Nah, kalau untuk tahun pertama biasanya anak-anak ini atau adik-adik yang di beasiswa ini akan disatukan dalam asrama selama untuk tahun pertama. Tahun kedua mereka akan diberikan pilihan untuk mencari kos-kosan di sekitar kampus dengan catatan biaya dari mana. Selama proses pendidikan mereka setiap bulan mendapatkan bantuan biaya hidup. Biaya hidup juga. Biaya hidup enak atau enak? Ya, enak bang. Jadi begini, tinggal belajar aja ya. Magang juga kemana pun magang, misalnya magang Kalimantan kah, magang ke Sulawesi kah, magang ke Papua kah, magang ke Aceh kah, semua juga ditanggung oleh program. Dan mereka akan dimagangkan di perusahaan-perusahaan terkenal, perusahaan kebunan sawit yang terkenal. Nah, mengenai besaran biaya itu juga luar biasa. Kalau awal-awal dulu dari 2016 sampai 2021 besaran biaya yang diterima oleh adik-adik itu sebesar 1,5 juta. Nah kemudian tahun lalu, tahun 2002 itu menjadi 1,9 juta setiap bulan sampai tamat. Nah untuk tahun ini, yang angkatan 2023 alhamdulillah itu sudah mencapai 2,3 juta per bulan. Siswa? Ya, per satu mahasiswa menerima 2,3 juta setiap bulan sampai tamat. Sampai selesai? Sampai selesai. Itu di luar yang tadi ya? Iya. Di luar yang biaya kuliah. Itu adalah untuk biaya hidup. Khusus biaya hidup saja Nah, ya? Target kita, Lapesindo sedang dalam proses perjuangan, mudah-mudahan tahun depan tembus di 2,5. Itu sudah menjadi target? Target. Harap ini yang harus didapatkan. Ini sedang diperjuangkan ke BPD-PKS. Setelah fasilitas yang sudah ada, yang diberikan oleh Apkasindo itu sendiri. Nah, ini kan untuk pembiayaan oleh siswa sampai selesai, sampai tamat di kuliah. Nah, pertanyaan satu lagi terkait selain dari fasilitas ini, apa jaminannya siswa ini bisa mendapatkan pekerjaan? Apa sudah dijamin oleh Apkasindo juga? Nah baik, sedikit perlu kita jelaskan. Sebenarnya yang membiayai tadi bukan Apkasindonya ya. Yang membiayai itu adalah BPD-PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang memang memiliki legalitas formal dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana dari pajak CPO tadi. Nah, Apkasindo hanya memperjuangkan dan mengawal ini gitu. Nah, untuk jaminan pekerjaan, kebetulan memang program ini sudah menjalin kerjasama dengan seluruh perkebunan yang ada di seluruh Indonesia. Jadi setiap anak-anak yang sudah menyelesaikan pendidikannya, maka akan diterima dan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang dibutuhkan. Dasarnya lagi, yang tahun ini, yang kebetulan lulus di AKP Stiper Jogja, itu kan programnya hanya di satu, pembibitan kelapa sawit dan pembelian kelapa sawit. Baru 3 minggu mereka kuliah, belum sampai 1 bulan penuh, ada beberapa perusahaan yang sudah melakukan seleksi rekrutmen untuk calon tenaga skill mereka. Berarti dari perusahaan sendiri ya? Ya. Yang merekrut. Dan anak binaan kita di PD Bengkalis, dari 9 orang yang sudah lulus ke AKP alhamdulillah sudah 7 yang lulus. Ada yang diterima di PT BGA, ada 1 orang yang diterima di PT Astra, 1 lagi di Karyatama. Yang sekarang sudah bekerja? Belum bekerja, masih kuliah. Baru sekarang baru kuliah 1 bulan, tapi sudah tercatat sebagai karyawan. Jadi besok begitu selesai wisuda nggak perlu apa, udah langsung. Keren dong kalau gitu. Waduh, masih kuliah, sudah terdaftar di situ. Ya. Jadi kalau kita mengambil bahasa agama, kalau kita lihat di Nabi Surah Ar-Rahman, kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban." Nikmat mana lagi yang mau didustakan gitu. Betul. Iya kan? Berarti sudah satu peluang besar bagi anak-anak petani sawit khususnya ya Bang ya. Ya makanya izinkan
kami mengajak kepada adik-adik anak-anak petani sawit, kemudian kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, para petani sawit, ayo ini ada kesempatan gitu loh. Dan kalau mengenai sosialisasi, sebetulnya kami setiap tahun sosialisasi, makanya setiap tahun kita ekspos di Facebook, yang kita pelatihan, kita mengirim mana. Tujuannya apa? Supaya merangsang kawan-kawan petani. Ini ada loh fasilitas itu. Sangat keren dong kalau memang seperti itu. Nah, jadi untuk saat ini siswa untuk khususnya di Kecamatan Pinggir lah, kita bicara untuk di konteksnya di Pinggir aja dulu. Sudah berapa banyak anak petani sawit yang sudah mencoba ikut tes ini? Yang lulus juga sudah berapa? Alhamdulillah sudah banyak. Kalau angkatan pertama 2016 anak dari Kecamatan Pinggir itu hanya 1 orang karena memang ketika angkatan pertama itu 2016 program baru. Jadi kita nggak bisa berbimbingan, hanya 1 orang. Di 2017 itu ada 4 orang, 2018 ada 6 orang, 2020 ada 8 orang. Nah alhamdulillah yang paling banyak tahun ini memang. Tahun ini yang ikut bimbingan ada 47 yang kita bina. Memang 47 itu Kabupaten Bengkalis ya, yang dibina oleh Apkasindo. Yang lulus ada 36 orang, jadi 78%. Nah untuk anak Kecamatan Pinggir untuk tahun ini yang kita bimbing ada 7, alhamdulillah. 8 yang kita bimbing, 7 yang masuk, 7 yang lulus dan tersebar di beberapa kampus. Nah sedikit lagi kalau boleh menambahkan, kelebihan gini, adik-adik atau anak-anak yang mengikut seleksi besok keistimewaannya banyak. Karena kalau anak-anak yang ingin kuliah ikut tes di SNBT, harus NBP, itu maksimal hanya 3 kampus, bahkan batasnya 2 kampus. Nah, ini bagi anak-anak yang ikut mendaftar, ini peluangnya bisa masuk di 13 kampus seluruh Indonesia untuk tahun ini ya, yang 2023 atau 2024 mungkin bisa jadi ada penambahan kampus lagi ya, bisa jadi. Nah, sekali mendaftar tujuannya untuk 13 kampus. Sekali mendaftar? Ya. Jadi 13 kampus. Iya. Berarti tinggal pilih ya, mau di kampus yang mana saja. Setiap kampus dipilih salah satu program studi dan jenjang. Nah nanti mengenai kelulusan di mana tergantung dengan passing grade yang mereka capai. Nilainya itu dia masuknya di mana. Nah jadi kampusnya di Jogja ada 3 kampus, ya, di 3 kampus LPP Jogja, Instiper Jogja, kemudian AKPY Jogja. Kemudian di Bekasi ada CWE Citra Widya Edukasi. Kemudian IPB, nah, IPB, vokasi IPB-nya ada. Kemudian untuk yang terdekat di wilayah Riau, kita Riau ada 2 kampus yang terdekat, Politeknik Kampar Bangkinang, kemudian Politeknik Pelalawan di Kerinci. Kemudian Sumatera Barat ada 1 kampus API. Kemudian kalau di Medan ada 4 kampus PTKI, Pendidikan Tinggi Kimia Industri di Medan. Kemudian ada UFI, Universitas Prima Indonesia, ini juga kampus Bonhapit, luar biasa Bonhapitnya. Ada kampus Polbangtan, Politeknik Pembangunan Pertanian. Ini kalau Bung Ari melihat adik-adik mahasiswa itu luar biasa, pakaiannya udah waduh. Nah, kemudian ada kampus ITSI, Institut Teknologi Sawit Indonesia, kalau dulu namanya STIPAP, sekarang namanya ITSI. Kemudian satu lagi di Aceh. Ada lagi sampai ke Aceh? Sampai ke Aceh. Oke, baik Pak. Nah bagi siswa-siswa yang ikut program ini, ikut tes ini, kan yang tidak berkomitmen nantinya gimana tuh? Istilahnya yang sudah berjalan mengikuti tes ya, namun di pertengahan ada timbul keraguan atau ada timbul dia ingin jurusan lain, itu bagaimana sanksinya? Nah gini, ini kan kebetulan memang kita cerita sedikit lagi bahwa pola penerimaan dan seleksi ini sebenarnya ada 2 pola. Kalau misalkan ada anak-anak kawan-kawan kita petani atau adik-adik ini yang ingin ikut tes, mereka bisa mengikuti tes secara mandiri. Secara mandiri artinya kalaupun mereka nanti minta bantuan kita bagi link pendaftarannya. Mereka mendaftar sendiri, mencari bahan-bahan seleksi sendiri, bahan-bahan ujiannya sendiri, segala sesuatu dikondisikan sendiri. Itu pertama. Kemudian kalau misalkan mau ikut bimbingan kita di Apkasindo, nanti akan kita buat bimbingan belajar. Ada lagi bimbingan? Ada bimbingan belajar. Jadi bimbingan belajar itu kita laksanakan untuk mempersiapkan calon-calon peserta seleksi dari pembelajaran tentang pengetahuan sawit, tentang psikotes, tentang tips dan trik menghadapi tes interview dan sebagainya. Kemudian
pengembangan potensi diri, kemudian penguatan tekad. Gitu. Nah, jadi kalau yang mau ikut bimbingan dengan kita, itu nanti akan kita beri penguatan. Karena memang ada risiko sih dengan pertanyaan Adinda tadi. Iya. Bagi anak-anak nanti yang sudah lulus seleksi, sudah lulus tes, nah kemudian mengikuti program perkuliahan, kalau di tengah jalan ternyata mundur, maka konsekuensinya orang tuanya harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan oleh BPJS 2 kali lipat. Selama seleksi. Enggak, kalau sudah dinyatakan lulus. Sudah dinyatakan Kalau sudah dinyatakan lulus. Berarti sanksinya harus orang tuanya sendiri harus Iya. memberikan. Kalau si anak sudah lulus dan sudah mengikuti pendidikan, katakan 2-3 bulan atau setahun lebih, kemudian mundurkan diri, cabut dari program, maka orang tuanya sebagai konsekuensi wajib mengganti 2 kali lipat. Berarti siswa-siswa yang ikut seleksi ini Bang dibimbing dulu lah. Ada bimbingannya dulu sebelum dia kuliah. Ya, yang dibimbing itu kalau yang mau bergabung mengikuti bimbingan di program APKA Sindu. Katanya ada dua jalur. Ya. Boleh mandiri, mau silakan. Kalau mandiri yang seperti apa? Kalau mandiri ya tadi mereka mendaftar sendiri, kemudian mencari bahan-bahan belajar sendiri, mengusahakan segala sesuatunya sendiri. Berarti bukan hanya saja untuk harus ikut bimbingan dulu Bang. Untuk mandiri juga boleh. Boleh. Cuma kebanyakan Bang yang dari mandiri itu sendiri banyak yang lulus nggak? Nah, Ya setahu Bang. Nah, pengalaman kalau yang mandiri dengan yang kami bimbing tentu lebih banyak yang kita bimbing. Yang lebih banyak yang Ya, yang lulus karena yang kita bimbing ini kan memang kita beri pembelajaran pengetahuan tentang sawit kita kasih, menghadapi ujian psikotes seperti apa kita kasih. Kemudian yang terpenting begini, nah kita akui kesempatan pikir lah misalkan lokasi kita kan ada yang anak tinggal di Tasik Serai Barat, Tasik Serai Timur kan agak sulit. Makanya kalau yang ikut bimbingan kita bantu fasilitasi ketika pelaksanaan ujian, kita fokuskan dalam satu tempat yang ada fasilitas wifi-nya segala macam yang terjamin itu. Yang sudah disediakan. Iya, itulah salah satu bagian dari pembinaan kita kepada anak-anak yang ikut program bimbingan kita gitu. Oke. Nah, sampai saat ini begitu banyaknya sudah ribuan ya yang di beasiswa ini. Kalau seluruh Indonesia udah ribuan, tahun ini pasti 2000 dan semalam 1000. Nah sampai saat ini Bang, bagaimana perkembangan anak bimbingan dari APKA Sindu ini sendiri? Dari tahun ke tahun lah. Alhamdulillah terus meningkat. Apakah masih dilakukan pembinaan terus oleh APKA? Insya Allah kalau masyarakat dan kawan-kawan tadi masih mempercayakan kepada kami, insya Allah kita akan terus melakukan bimbingan. Meskipun sudah ada yang kerja di perusahaan, apakah dia sudah kerja di perusahaan itu lepas dari bimbingan APKA Sindu lagi atau bagaimana? Kalau yang sudah pun keluar dari sudah bekerja, kita tetap berkomunikasi. Kita tetap ada wadah alumni namanya alumni bimbingan APKA Sindu. Jadi kita tetap berkomunikasi. Jadi yang senior yang apakah masih semester 5 atau mau masuk di semester 7 untuk yang S1 kan misalkan, mereka juga kita membimbing adik-adiknya gitu. Kalau yang sudah bekerja, mereka memberikan pembelajaran, motivasi, gini loh Dek, untuk apa? Supaya kita gampang diterima kerja, gimana kita di pekerjaan kan bisa sharing pengalaman. Oke Bang, terkait masalah beasiswa, kita juga sudah cukup mungkin ya untuk penjelasannya. Nah terkait masalah APKA Sindu ini Bang, program dan bantuan sejenis seperti apa saja yang diberikan kepada petani yang bergabung? Itu khususnya yang bergabung, yang mendapat bantuan baik dari macam pupuk atau lain sebagainya lah Bang, baik pun pembinaan. Apa tunggu dulu sudah bergabung atau dia pun tidak bergabung dilakukan pembinaan oleh APKA Sindu sendiri? Baik, intinya sebenarnya kalau kami APKA Sindu, siapapun baik itu sudah anggota APKA Sindu atau belum anggota APKA Sindu, mengenai pembinaan kelompok tetap kita lakukan. Tetap dilakukan. Ya, kecuali untuk beasiswa yang ikut bimbingan dengan kita, memang orang tuanya wajib bergabung sebagai anggota APKA Sindu. Tapi kalau mengenai bimbingan lain-lain, itu nggak harus jadi anggota APKA Sindu. Misalkan ada satu kelompok tani atau ada komunitas tani sawit yang kepingin mendapatkan bantuan sarpras misalkan, ingin mengajukan ke SR misalkan, ya bisa mereka menggunakan nama kelompok taninya, bisa menggunakan apakah koperasinya kah, apakah namanya kelompok taninya kah, mau menunjukkan permohonan ke BPDPKS langsung.
Cuman kelebihannya kalau kawan-kawan yang bergabung sebagai anggota Apkasindo, maka kami Apkasindo akan mengawal secara berlapis, berjenjang. Untuk petani yang di Iya, untuk yang petani yang mau mengusulkan apa? Jadi kita akan kawal dari mulai kami yang di DPU di kecamatan, DPD yang di kabupaten, kabupaten itu akan berkoordinasi dengan dinas-dinas apa lah, pertanian atau dinas perkebunan di kabupaten, sampai ke DPW, tingkat provinsi dan DPP gitu. Oke Bang. Jadi program apa saja yang ditawarkan oleh Apkasindo? Jenis-jenis programnya apa saja untuk para petani? Selain dari beasiswa? Komplit. Untuk kawan-kawan kelompok tani, koperasi atau petani sawit mandiri, kalaupun misalkan butuh pupuk dengan jaminan kualitas, dengan jaminan pasokan yang tetap ada, monggo silahkan merapat ke Apkasindo, karena Apkasindo juga punya mitra-mitra dari supplier dan produsen pupuk, mau pupuk Kaltim, mau pupuk petrokimia Gresik, semua kita ada. Mau butuh peralatan sawit atau peralatan perkebunan berupa alat berat segala macam, itu juga punya mitra. Jadi nanti Apkasindo akan memfasilitasi, mensondingkan, mendampingi kawan-kawan itu kepada produsen-produsen yang dibutuhkan. Kemudian misalkan kawan-kawan yang mau mulai menanam sawit atau mau meremajakan sawitnya, butuh bibit. Kita Apkasindo juga ada satu wilayah yang memang memproduksi bibit, yang bahkan kemarin tahun lalu diresmikan langsung oleh Pak Wapres. Oh gitu. Lokasinya di dekat di Pekanbaru. Di Pekanbaru pula. Di Pekanbaru. Di Riau ya. Ya. Dan bibitnya ini bibit yang berkualitas DKLP. Hasilnya kalau paritasnya itu Dura kali Vispera, jadi kualitasnya paritasnya 8 setengah. Yang pada intinya sudah bersertifikat. Iya, bersertifikat dan label biru. Iya. Diakui oleh Dinas Perkebunan. Berarti begitu banyak program dan bantuan yang bisa diberikan kepada petani sawit. Bisa. Syaratnya tadi kelembagaan. Harus dalam bentuk lembaga kelompok tani, apakah kelompok tani kah, apakah gapoktan kah, atau koperasi. Oke. Jadi Apkasindo ini ada nggak Bang kendalanya dalam melakukan pembinaan terhadap para petani? Kan belum tentu semuanya ya petani yang sudah bergabung. Sangat. Sampai hari ini kalau anggota kita juga masih sedikit dibandingkan dengan jumlah pelaku pelaku di pertanian sawit ya. Nah, tapi mungkin kita juga harus salahkan kawan-kawan karena begini, mungkin sebagai kawan trauma. Karena mungkin dulunya pernah dia gabung di ini kah, kelompok itu, tapi nggak, maaf dalam tanda petik, kurang jelas arahnya kemana gitu kan. Nah, untuk itu kami ngajak pada kawan-kawan semua pelaku di sebagai petani sawit, monggo yuk kita gabung. Kenapa? Apkasindo ini ibaratnya kelompok tani sebenarnya. Yeah. Sebenarnya kelompok tani, cuma skalanya besar sampai ke tingkat pusat, tingkat DPP. Itu aja bedanya. Berarti Apkasindo ini independen, Bang? Independen. Jadi di dalam Apkasindo ini kami nggak terima gaji sama sekali, nggak ada gaji. Iya, terkait masalah dari tadi pengelolaan keuangan dari pajaknya CPO, ya itu tuh kan berarti Apkasindo lah yang memperjuangkan yang untuk ke pusat, untuk ke pemerintah itu, negara Bang, ya? Untuk kembali merealisasikan dari hasil pajak-pajak itu dikembalikan lagi kepada anak-anak para petani yang siswa. Berarti dia independen, sama kayak Dewan Bang. Berarti kayak Dewan ya, Apkasindo. Lebih kurang lah, tapi intinya kan kami adalah kelompok tani yang memang dalam petik gila gitu ya. Gila sih. Tapi gilanya gimana nih Bang? Gilanya ini seperti apa? Ya gilanya itu kita out of the box. Kita memperjuangkan sesuatu yang mungkin dianggap sebagian orang terlalu mengada, tapi alhamdulillah kan terbukti gitu. Terbukti. Mau kata dana pajak ekspor sawit yang dulunya nggak pernah kita rasakan. Di zaman partai sebelumnya nggak pernah kita nikmati. Hari ini kita nikmati loh. Terrealisasi ya. Kalau Adinda Ari jalan ke Medan, itu di Bagan Batu kebetulan kan Polri pernah menerima program BSR yang langsung Presiden Jokowi turun, bahkan sampai ada simpang Jokowi di Bagan Batu. Ada simpang Jokowi. Simpang Jokowi namanya. Ada simpang Jokowi ya? Ada. Karena Presiden datang turun ke sana. Sebelum yang terdekat di Bengkalis ini yang sudah diterima di PSR di Siak Kecil. Untuk pinggir sendiri belum? Pinggir pun lah, ini kendalanya. Kalau kita di pinggirnya, dan sebetulnya dari awal-awal kita memperjuangkan paling tidak PSR bisa kita nikmati, paling tidak kalau bantuan satpas
Cuma persoalan hari ini adalah kita di Wilayah kita akui bahwa sebagian kebun kita kalau di mata dinas perkebunan, di mata dinas kehutanan ini masih bermasalah karena dianggap lahan kita ini adalah lahan suaka dan sebagainya. Nah inilah yang hari ini bagaimana Kasindo memperjuangkan ini, makanya ada kebijakan kalau dulu ada namanya perhutanan sosial, artinya masyarakat yang sudah terlanjur menanam sawit, oke diberi kesempatan melanjutkan perkebunannya, tapi hanya satu siklus. Artinya kalau sudah masanya tumbang, harus ditumbang dan diganti dengan tanaman hutan. Dan itu kita perjuangkan lagi, kita gebrak lagi. Muncullah kemarin yang pernah gencarlah Tora, tanah objek reforma agraria, ya kan? Tora kemarin. Nah, sudah. Nah, namun ke depan juga kita sudah terus memperjuangkan. Makanya kami mengimbau juga kepada kawan-kawan petani sawit, ayo mari sama-sama kita bergabung di Kasindo, kita belajar lagi karena memang kita akui kita petani sawit ini pun banyak regulasi yang belum kita pahami, aturan main yang belum kita pahami. Sebagai contoh satu, hindari. Kalau kita punya kebun sawit di bawah 24 hektar, di bawah 25 meter lah, 25 meter ke bawah, itu sebetulnya kita harus mempunyai namanya STBB, surat tanda daftar budidaya. Itu harus itu sesuai dengan Permentan nomor 27 ya, harus punya STBB. Nah kita hari ini kan nggak punya. Nah kemudian kalau lahan kita di atas 25 hektar atau 25 meter ke atas, itu wajib punya IUP. Ada 2 IUP. Kalau kita hanya menanam sawit doang, kemudian kita nggak mengolah hasil kebun yang nggak kita olah sendiri, maka namanya IUP-nya IUP B, izin usaha perkebunan budidaya. Dan ada IUP P, izin usaha perkebunan produksi. Kalau misalkan kebun kita di atas 25 hektar dan hasilnya kita olah sendiri, boleh diolah sendiri juga. Ya boleh. Itu program besar itu wajib punya IUP, makanya. Jadi kalau yang udah punya IUP tuh boleh mengelola sendiri? Boleh, tapi ya IUP-nya adalah IUP P. Oh dia ada kategorinya juga? Iya, IUP P, IUP produksi. Kalau yang 25 meter ke 25 meter ke atas dan nggak memproduksi sendiri, misalnya masih dijual keluar, IUP B, izin usaha perkebunan budidaya. Makanya sebetulnya kalau perusahaan atau kebun swasta yang 25 meter ke atas sebetulnya wajib punya IUP. Dan kita sebagai petani swadaya wajib STBB. Apakah STBB menjamin bahwa ini sudah legal? Belum ya. Cuma kan begini, kalau kita sudah punya STBB, tentu dinas perkebunan punya data. Oh, ini tanah dengan radius sekian derajat di RT sekian RW sekian, luasnya sekian, yang punya Bapak Ali misalnya. Lah kemudian tanah dengan radius sekian di RT ini yang punya Bapak Pak Rahmat misalnya. Nah, dinas perkebunan punya data. Harus ada data. Ketika mereka bicara, ini udah wilayah perkebunan, kebun sawit, ini datanya, ada STBB-nya. Kalau hari ini, makanya kehutanan mengklaim ini wilayah kami, wilayah hutan. Nah, ketika dinas perkebunan atau perkebunan mau mengatakan, enggak, ini udah nggak hutan lagi di kebun, buktinya mana? Mereka nggak punya bukti. Oke Pak, mungkin itu udah luar dari konteks yang program yang tadi yang kita bahas tentang berbagai macam program dari Kasindo yang disajikan untuk para petani, baik pun untuk dari beasiswanya, bantuan mungkin sudah cukup tentang Kasindo. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih, mana tahun benar nih isu-isu nih Bang, dengar-dengarnya kan. Di 2024 nih kabarnya akan ikut bertarung di kontestasi Pileg 2024. Ini yang paling penting ini, buat anda ini. Ini harus kita tanyakan juga ini. Ini pertanyaan ngeri-ngeri sedap ini. Karena memang kan sebenarnya kan ya mungkin sekedar informasi aja lah ya. Memang kebetulan untuk tahun ini ada salah satu partai politik yang mengajak kita bergabung. Sebenarnya dari awal ada beberapa partai politik yang sebelum sudah mengajak bergabung.
ada 4 partai politik sebelumnya, tapi kita akhirnya berlabuh di sini karena memang pertimbangan bahwa dasar kita dulu ketika berorganisasi di kemahasiswaan, saya kan di PMI dulu, Pergerakan Mahasiswa Indonesia, dan merupakan anak dan binaan dari NU. Ya, yang pertama. Kemudian dari DPP sendiri, DPP Apkasindo juga mengingatkan dan mengisyaratkan kepada kami, kader-kader di Apkasindo, orang-orang Apkasindo, silakan mau terjun, mau ke merah, putih, biru, kuning, hijau dan sebagainya. Nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan. Karena apa? Fokusnya begini loh, Adinari. Kami juga menyadari, kami berjuang memperjuangkan kepentingan sawit ini. Jadi tunggu dulu. Jadi gini, berarti isu ini bukan hoax ya Bang ya? Bukan hoax nih ya? Betul. Berarti memang ikut bertarung lah besok ya? Insya Allah. Itu sebagai apa? Bupati? Oh, Nah, jauh. juga bupati ya apa? Dewan legislatif. Insya Allah kita akan coba berjuang untuk bisa masuk menjadi salah satu legislator lagi di tingkat Kabupaten Bengkalis. Oke. Pertimbangan apa tadi itu? Kami orang Apkasindo mencoba berjuang masuk ke dalam, tapi ingat ya bahwa Apkasindo itu nggak di satu rumah. Rumah besar kami Apkasindo, tapi di Apkasindo itu Meskipun ikut ya, jalan ya. kami Apkasindo ada merah, putih, kuning, biru, dan masing-masing dari level mulai level kabupaten, provinsi, nasional, pusat sampai DPD pun ada kader-kader Apkasindo yang memang maju sana. Tujuannya apa? Supaya program-program yang direncanakan oleh Apkasindo, yang diperjuangkan oleh Apkasindo, ada orang-orang yang memang di dalam sistem itu ikut memperjuangkan sistem. Secara langsung yang berada di dalam Ya. pemerintahan itu sendiri. Karena kalau kita ngomong di luar sistem, Iya. Bu Ari, berat. Hari ini kita di DPR di Bengkalis, mohon maaf, ada orang Apkasindo di dalam. Cuma memang tadi dirasa masih kurang gitu loh. Masih kurang, artinya tadi karena ya mungkin kurang suara ya. Harus ditambah lagi. Iya gitu loh. Jadi kalau berbicara tentang kontestasi ya, di 2024 ini Bang, kira sudah boleh nggak aku mempertanyakan apa sih yang menjadi tolak ukur sama Abang, keinginan Abang itu apa memang sudah ada niat atau memang baru-baru kepikir ada satu partai yang menawarkan, menjanjikan kepada Abang sendiri, atau memang dari hati nurani sendiri untuk ikut di 2024 nanti ini? Kalau sekarang ini kayaknya sudah jadi semua ada di situ lah. Semua sudah di situ ya? Semua udah di situ. Karena begini, selama ini kan Adinda tahu sendiri, ya kita juga dulu dalam bareng gitu kan. Selama ini kita berbuat di luar sistem, ya kan? Jadi ingin langsung ke dalam sistem. Iya, karena ini ketika kita di luar sistem tadi banyak kendala, bro. Iya. Tahu sendiri kan? Selama kita coba berbuat di jalur A, jalur B, jalur C. Nah, ketika penyampaian kita itu ada beberapa lapis yang harus dilewati, lambat, maka mungkin kita coba sampaikan pemikiran kita lah. Kita coba semangat pemikiran kita ingin melakukan A. Nah, ketika kita melalui pintu-pintu tadi, nggak utuh sampai ke atas, sehingga mungkin pada akhirnya yang keluar itu, yang muncul itu beda gitu. Perlu ada orang dalam. Iya. Yang biar bisa menyampaikan. Pintunya kan banyak itu Bang. Iya. Pintu 1, pintu 2, nanti sampainya cuma sampai pintu 2 saja ya. Pintu 3 nggak sampai. Intinya begini, bukan semata-mata untuk prestis, bukan semata-mata untuk ini segala macam, tapi intinya kita kepingin menyumbangkan pikiran kita, menyumbangkan tenaga kita, menyumbangkan apa yang kita punya, membantu. Tapi memang melalui alur yang benar gitu loh. Jalur yang betul gitu. Ingin membuat satu perubahan lagi yang lebih baik. Insya Allah. Bukan berarti bahwa kawan-kawan yang ada selama legislatif, bukan berarti kita anggap gagal, bukan berarti kita anggap nggak mampu, bukan. Tapi mungkin tadi ada hal-hal yang belum selama ini belum terpikirkan atau belum tersampaikan atau sudah diperjuangkan tapi karena kurang suara. Ya, kan gitu. Jadi makanya harus ditambah lagi Itu yang dia. untuk memperjuangkan itu tuh Bang. Itu dia. Oke, siap. Jadi ini kan apa kabarnya kan cuma sekedar isu. Jadi makanya sekalian berbicara tentang Apkasindo nih, makanya
kutanya langsung kepada yang bersangkutannya, ternyata benar bukan hoax ya Bang ya. Insya Allah Oke, bukan. yang mudah-mudahan ya bisa sampai di titik yang diinginkan. Kita Mudah-mudahan. bisa memperjuangkan hak-haknya masyarakat. Jadi boleh nggak aku bertanya, apa saja program Abang ini? Boleh nggak disampaikan? Apakah kita nggak ngelantar nanti kira program? Kita kan bukan mengajak nih, Iya. tapi aku kan menanyakan tentang isu-isu kabar benarkah Abang ikut di kontestasi di 2024 nanti, ternyata benar. Apa saja yang menjadi tolak ukur sama Abang nanti di 2004? Sudah yakinkah atau bagaimana? Insya Allah ketika kita sudah ambil kebijakan, kita siap maju. Insya Allah kita siap maju. Kemudian mengenai apa yang ingin kita buat, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita ingin memberikan warna. Kita ingin memberikan warna. Kemudian bagaimana supaya program tadi, salah satu program beasiswa yang sawit tadi bisa diperbanyak, orang Bekalis bisa lebih banyak lagi. Kemudian dan memang sesuai dengan targetnya yang pertama lagi. Nah kemudian bagaimana supaya hal-hal yang selama ini masih ada sumbatan-sumbatan bisa dibuka, itu harapan kita. Karena apapun ceritanya, ketika kita di luar sistem, apapun yang kita perjuangkan, ya tadi pasti akan menemui hambatan-hambatan. Apa yang diperjuangkan itu mudah-mudahan bisa tercapai keinginannya Bang Rama sendiri. Dan satu yang pasti begini, mohon maaf sebelumnya, satu yang pasti, insya Allah mudah-mudahan tidak terbesit pemikiran di kepala kita kepingin kaya. Nah itu yang ditanamkan sekarang banyak oleh masyarakat. Terus terang kata memang kita hari ini bukan orang kaya, bukan orang kaya dan bukan berarti sama berkecukupan, tapi insya Allah untuk hari ini, untuk kebutuhan hidup kami, keluarga kami, pendidikan anak-anak juga, insya Allah mudah-mudahan masih bisa kita kondisikan. Dan alhamdulillah anak-anak abang juga tahun ini lulus di si Medan, jadi satu sudah terselesaikan, nggak perlu lagi mikir biaya bulannya segala macam. Artinya kalau hari ini kita berjuang memang sama sekali tidak terbesit untuk kaya. Karena tapi memang niatnya memang ingin melakukan perubahan, memberi warna yang baru. Iya. Bukan karena untuk penting pribadi. Bang. Iya. Oke, baik Bang. Oke Bang, selain dari itu sudah ceritanya di 2024 ternyata bukan hoax. Nah balik lagi tentang Apkasindo, apa sih himbauan untuk para petani sawit ini yang ada di pinggir untuk lebih bisa bergabung ke Apkasindo, bisa mendapatkan berbagai macam program termasuk beasiswa untuk anak-anak mereka. Baik, saya mengajak kepada adik-adik anak SMA, tamat SMA, baik yang sekarang masih sekolah di SMA atau tamat SMA sederajatnya, SMA, MA, SMK, kemudian yang sudah tamat pun beberapa tahun lalu, yang penting usia adik-adik masih di bawah 23 tahun. 23 tahun. Di bawah usia 23 tahun, ini ada satu program yang memberikan kesempatan kepada kalian untuk maju, untuk menjadi orang yang cerdas, dan untuk menjadi tenaga-tenaga ahli di bidang perkebunan. Dan satu lagi, perlu kamu pahami bahwa ketika kamu nanti belajar, ikut kuliah ke program beasiswa, bukan berarti semata-mata di lapangan saja. Ya, karena untuk program ini ada nanti yang kamu bakal diplot menjadi seorang tenaga IT. Ya, ada sistem komputerisasi. Kamu diplot juga sebagai tenaga skill di bidang pembibitan, di pemeliharaan, di manajemennya ada, analisisnya ada, produksinya ada, untuk pabrikasinya juga ada, komplit lengkap di sini. Dan yang satu yang pasti, kalau adik-adik mengikuti program ini, kalau nanti kamu lulus di D1, kamu tamat situ, levelmu adalah begitu keluar nanti levelmu sudah selevel mandur atau mandur 1. Nah, satu lagi informasi sebagai perangsang mungkin. Anak siaran rimbun, perempuan, anak yatim, alumni dari SMK 2 Pinggir, Morbasung. Namanya Masitoh Intang Baiguri Panjaitan. Dia kemarin berangkat itu dari posisi cadangan. Ketika pengumuman, cuma cadangan aja. Pengumuman awal, mula-mula dia nggak lulus. Mula-mula nggak lulus. Ya.
Tapi posisinya ada di posisi cadangan. Waktu itu masih kuotanya masih 1.000 orang. Dia masih keluar dari 1.000, masih di 1.000 berapa gitu kan. Masih di level cadangan. Kita bantu backup. Ternyata ada yang mengundurkan diri yang kebetulan tuh program studi pilihannya sama dengan program studi pilihan si Mas Indra Beduri ya. Akhirnya dia naik menggantikan yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri sebelum berangkat loh. Ya, sebelum berangkat dia akhirnya kuliah. Alhamdulillah menjadi lulusan terbaik se-Indonesia. Orang pinggir. Orang pinggir Sialang Rimbun. Orang Sialang Rimbun, anak yatim, perempuan. Anak yatim pula lagi ya. Nah, tahu sekarang sudah bekerja di salah satu perusahaan di Bekasi. Jauh Bang di Bekasi. Begitu dia mau sudah 3 perusahaan yang minang dia. Sudah Dumai, Kalimantan Utara tempat dia magangnya di Kaltara. Kemudian terakhir di Bekasi, dia pilih di Bekasi. Tahu Bu Ari? Kemarin baru kirim chatting dengan saya, baru 3 bulan bekerja, dia sudah diangkat sebagai auditor. Wow, keren. Berarti manfaatnya bergabung di Apkasindo ini untuk para petani sawit kayaknya sangat menjanjikan dan sudah banyak buktinya yang ada ya Bang ya. Dan ayo untuk kawan-kawan petani, Bapak Ibu, ayo gabung di Apkasindo. Nggak usah takut. Kami Apkasindo bukan seperti apalah. Kalau mungkin Bapak Ibu punya trauma dulu pernah membuat kelompok jadi nggak jelas. Mari ayo gabung ke kita. Banyak program. Karena kalau kami sendiri yang jalan, mati kan nih. Iya. Mampus kan? Tanpa ada petani ya. Kami bergerak luar nih. Nggak ada yang namanya bantuan minyak dari siapapun. Iya. Gaji tidak dari manapun nggak ada. Artinya kita berjuang, tapi kalau kita berjuang bareng-bareng, support bareng-bareng kawan, waduh, luar biasa. Sosial Bang ya. Ya. Sudah bergerak di sosial. Oke, buat para petani sawit, ayo gabung ke Apkasindo karena banyak manfaatnya dari berbagai program, terutama khususnya tentunya di beasiswa untuk anak-anak kita, khususnya para petani sawit ya, yang nggak lagi harus mengeluarkan biaya banyak-banyak, anak kita sudah bisa kuliah dengan cara mengikuti tes ya Bang ya, beasiswa dari Apkasindo. Iya. Oke. Nah buat petani sawit apalagi yang ditunggu? Ayo gabung ke Apkasindo. Transparan Bang Apkasindo ini ya. Insya Allah. Independen yang memperjuangkan seluruh para petani sawit khususnya ya se-Indonesia ya. Bukan hanya di pinggir saja Bang, tapi seluruh Indonesia. Izin, Bro Ari. Bagi anak-anak kami, orang atau Bapak Ibu yang berada di seputaran Kecamatan Pinggir dan Talang Mandau, barangkali kalau ada yang kepingin mendapatkan informasi tentang Apkasindo atau tentang beasiswa, untuk yang di Talang Mandau bisa menghubungi Ketua Apkasindo, namanya di sana adalah Pak Edi Wahyono, sekretarisnya Pak Surya Dharma. Kemudian kalau ingin mendapatkan testimoni kesaksian tentang beasiswa ini, kalau yang di wilayah Tasik Bapak Ibu bisa mungkin berkomunikasi dengan Pak Saiful Harahap atau Pak mantan Kades Tasik Barat, Pak Saprudin. Kebetulan tahun ini anaknya lulus di LPP Jogja D3. Oke, buat masyarakat. Kalau yang di Kecamatan Pinggir bisa komunikasi dengan saya langsung, bisa berkomunikasi dengan Pak Lasinin, Pak Amin BPD, Pak Tarman. Kalau yang di Muara Basong sekitarnya informasinya bisa melalui Bro Ramadan yang punya keyboard bintang musik. Kebetulan anaknya juga adalah merupakan salah satu penerima beasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Politeknik Kampar. Dan beliau juga anggota kita Apkasindo. Anggota juga. Ya. Kemudian kalau yang di wilayah Sialang Rimbun juga ada kawan kita di sana yang sudah masuk. Kemudian wilayah Penaso bisa mendapat informasi melalui Pak Minto. Di Kuala Penaso. Oke Bang. Nah buat masyarakat khususnya para petani sawit yang masih ragu dengan Apkasindo, silakan bertanya, sudah disampaikan oleh Bang Kamanya sendiri. Pembuktian Apkasindo itu bagaimana, benarkah adanya atau tidak? Ternyata ada, silakan, sudah ada bukti-bukti yang nyatanya Bang ya. Iya. Anak-anak para petani sawit dan pelaku-pelaku petani sawit yang sudah bergabung di Apkasindo Bang ya. Dan besok insya Allah lebih kurang jam 2 siang kita akan melaksanakan sosialisasi di SMA Negeri 4 Pinggir di Tasik Serai. Beasiswa. Ya.
Ya buat masyarakat yang masih ragu pun ya boleh dilihat itu di Tasik Bang. Yang di Tasik Serai besok boleh merapat ke Tasik Serai. Boleh merapat. Nah, kebetulan kita difasilitasi oleh, terima kasih kepada Bu Leli, Bu Leli Tiagian yang luar biasa. Dan setiap tahun bro, setiap tahun SMA Negeri 4 Pinggir selalu mengirimkan anak-anak didiknya. Tahun ini 4 orang, 3 didikan kita di bimbingan kita. Ada Niza Azara, anak Pak Satudin, kemudian ada Wiwi, kemudian ada Gideon Manurung. Nah, Gideon Manurung ini sekarang sudah diterima di PT BGA. Salah satu yang tadi yang kamu sampaikan tadi sudah diterima di PT BGA. Yang sudah bekerja itu sekarang Bang ya? Belum kerja, masih kuliah satu bulan. yang masih kuliah tadi? Sudah di perusahaan sudah daftar. Jadi Bapak Ibu besok, jadi sosialisasi nggak terbatas untuk anak-anak SMA. Ya Bapak Ibu yang kepingin kesaksian langsung atau kepingin tukar pikiran, pingin tukar pikiran, monggo besok kita ketemu di aula SMA. Yang pengen tahu tentang Apkasindo lebih jauh lagi, ya boleh besok ada sosialisasi sekitar jam 2 di SMA Bang ya. Ya. SMA. Terima kasih Bu Leli, luar biasa fasilitasinya. Katanya. Nah oke, baik mungkin itu dulu bincang-bincang kita Bang. Nah dari bincang-bincang kita dari Apkasindo sampai isu-isu bahwasanya di 2024 ternyata sudah agak lega juga dari tanda tanya beberapa minggu yang lalu ya, karena sudah beredar di masyarakat ya. Izin dulu sebentar, sebelum kita tutup barangkali untuk yang mau ikut bergabung dengan bimbingan kita, kebetulan perlu saya sampaikan bahwa kita punya tim bimbingan, tim pembimbing. Tim pembimbing itu untuk kelapa sawit pakarnya kita ada Pak Haji Samsudin Muti, Pak Samda, Pak Samda, yang mantan GM Sinarmas. Jadi beliau kebetulan sebagai ketua DPU Apkasindo untuk Batin Solapan. Jadi beliau sebagai salah satu instruktur. Kemudian saya sendiri. Kemudian untuk wilayah Pakning, Siak Kecil, Bukit Batu, Bandara Semana, Bengkalis Bantan. Di sana ada Pak Sapra, Insinyur Sapra atau Sapra SP. Ada Pak Indra, kemudian ada Pak Sukamto. Kemudian ada Pak Jenny Wianto nanti memang khusus bintang Ustadz Jenny. Itu juga salah satu instruktur yang memang nanti kita perlu untuk membangun mental anak-anak. Kemudian kita juga ada tenaga IT yang kita libatkan, Mas Endang Saputra. Jadi komplit. Itu sudah komplit informasi buat masyarakat, baik pun pelaku petani sawit yang ingin tahu lebih jauh boleh hubungi Bang Rahmat Wahyu Hidayatnya juga boleh, atau mau minta nomor Bang Rahmatnya boleh di DM aja di akun kita ini ya. Nanti kita beri terkait masalah Apkasindo Bang ya. Oke. Nah, lain dari Apkasindo enggak Bang ya? 2024 enggak Bang? Nanti lah. Belum waktunya. Tanggal 28 November nanti baru boleh. Baru mulai. Oke, tanggal 28 November kita akan gali semuanya apa yang menjadi program motivasi Abang untuk maju, boleh tuh Bang. Ada lagi di sini ya. Boleh. Oke, baik. Sudah cukup bincang-bincang kita malam hari ini. Boleh. Oke, buat teman-teman seluruh masyarakat, terkhususnya para petani sawit, untuk terkait masalah yang masih ragu dengan Apkasindo, seperti tadi disampaikan Bang Rahmat, juga boleh ada yang datang di sosialisasinya di SMA 4 Bang ya, besok. Yang ingin tahu Apkasindo itu sebenarnya seperti apa, bukan hanya sekedar cerita saja, tapi bukti-buktinya juga sudah ada bahwasanya siswa-siswa yang ikut program di Apkasindo ini sudah banyak yang terbukti, yang sudah bekerja, dan fasilitasnya pun juga sudah sangat memuaskan. Kalau untuk para anak-anak petani sawit yang ingin ikut beasiswa sudah nggak perlu biaya besar Bang. Ya. Semuanya sudah ditanggung oleh dari program-program Apkasindo. Oke, baik, kita sudahi dulu bincang-bincang santai kita malam hari ini. Di lain kesempatan kita lanjut lagi terkait apa itu Apkasindo, dan nanti kita tanya lagi tentang 2024 kepada beliau ya. Oke, cukup dulu, sekian dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di follow terus ya, biar kita ramai di sini, dan kita akan buat podcast bincang-bincang santai. Kita ingin tahu apa yang kita ingin tahu kan kita tanyakan, dan kita akan undang orang yang ingin tahu. Buat teman-teman juga yang ingin, siapa yang mau diundang boleh di DM ke kami, siapa
dan nanti akan kami coba mengundangnya dan kita pertanyakan apa-apa saja tentang terkait yang untuk kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan apa-apa saja nanti. Oke, buat sahabat masyarakat semuanya, saya undur diri, Bang Rahmat Wali Hidayat. Pada malam hari ini bincang santai bersama Akasido. Mohon izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Sedikit pertanyaan Akasidonya nih Bang. Sedikit pertanyaan Akasidonya nih.